Baik, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum menerangkan tentang kasus yang saya angkat. Perkenalkan, nama gue Dedi Sapriyadi Manurung dari Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Baik, saya akan membahas tentang kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah saat ini. Hari ini saya tidak berbicara dengan soal prestasi akademik, bukan pula soal kurikulum atau ranking dan prestasi juga. Saya berbicara tentang ruang sunyi, tentang cerita yang tak terdengar, tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Seharusnya sekolah tempat di mana seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap siswa atau anak yang di sekolah SMA atau di SMP, SD maupun TK. Baru yang menurut pandangan sosiologi organisasi pendidikan, sekolah bukanlah sekedar tempat belajar, tetapi sebuah institusi sosial yang memiliki struktur hierarki, norma, dan budaya organisasi. Dalam struktur biokratis dan ada hierarki. Yang pertama itu ada kepala sekolah. Ya, kepala sekolah ini dinaungi oleh pemerintah. Yang kedua itu guru dan siswanya sendiri. Ada juga aturan tertulis dan ada juga sistem kontrol. Namun di sisi lain, struktur inilah kekerasan seksual kerap terjadi secara tersembunyi, di mana seorang siswa ini menjadi korban kekerasan oleh gurunya sendiri. Apa yang sering terjadi? Korban sulit bersuara. Kenapa? Karena pelaku atau figur otorita ini sistem tidak, dan karena laporan dianggap bisa merusak nama baik sekolah atau lembaga itu sendiri. Yaitu ada seorang siswa SMA melaporkan guru olahraganya karena meraba tubuhnya saat pelajaran. Alih-alih ini didukung dan ia dipanggil BP dan dimintai diam dulu supaya tidak memperkeruh suasana, dan akhirnya dipindahkan sekolah sang guru tetapi tetap mengajar. Dalam relasi kuasa dan dominasi, pendekatan teori konflik ini dari Karl Marx dan kemudian diterapkan dalam pendidikan oleh Bomles. Sekolah bukan tempat netral, tetapi ia memproduksi ketimpangan sosial, termasuk relasi kuasa. Menurut dia itu, sekolah merupakan pencerminan struktur sosial kapitalistik, di mana dominasi kelompok yang kuat ini mempertahankan. Dalam kasus ini, guru atau staf sekolah memiliki kekuasaan, bukan siswanya sendiri, tapi berbalik, yang hampir mutlak atas siswa. Relasi ini kerap menjadi celah terjadinya penyalahgunaan di sekolahnya sendiri. Di dalam budaya organisasi, dalam mekanisme diam, di mana saya ini menyoroti tentang bagaimana kekuasaan bekerja lewat mekanisme pengawasan dan kontrol tubuhnya sendiri. Budaya organisasi sekolah saat ini menekankan reputasi, kehormatan lembaga, dan hierarki. Sionaritas sering menciptakan budaya diam atau culture of silence. Contohnya seperti guru BK pernah mendengar desus soal guru matematikanya sendiri yang suka mengelus pundak siswinya, tapi dia hanya berkata,
Iya, itu cuma mengajarnya sendiri, jangan dibesar-besarkan gitu. Namun di sisi lain, ketika kekerasan seksual terjadi dan tidak ditindaklanjuti sekolah gagal menjalankan fungsinya sebagai agen moral, agen-agen lainnya. Ia justru memperkuat sistem yang rusak, bukan sistem yang beranda sendiri. Lalu siapa yang salah? Korban, orang tua, sekolah, atau sistem? Jawabannya semua yang membiarkan. Ketika sistem pelaporan tidak berjalan, ketika tidak ada penanganan kekerasan, ketika guru melakukan pelanggaran tidak pernah dibina, maka organisasi sekolah gagal secara struktural dan moral di lingkungan sekolah. Baik yang bisa dilakukan untuk mencegah sendiri. Yang pertama, ada pembentukan unit khusus penanganan kekerasan berbasis gender di sekolah. Yang kedua, menerapkan sistem pelaporan anonim yang dijamin kemahasiswaan sendiri. Baru yang ketiga, melakukan yang namanya pelatihan wajib untuk seluruh guru tentang kekerasan seksual dan relasi kuasa. Lalu yang keempat itu, melibatkan pihak eksternal untuk mengawasi independensi proses hukum dan administrasi. Baru yang kelima itu, melibatkan siswa dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan sekolah yang responsif gender. Baik, ini mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih.